لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermazhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang empat. Dia punya mazhab sendiri ya. Dia punya mazhab sendiri ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya mazhab siapa? Mazhabnya Imam Al-Bukhari ya. Yang benar bermadzhab itu baik karena dengan bermadzhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik mazhab. Fanatik mazhab. Oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik mazhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadzhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya mazhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadzhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad, maka dia pun punya mazhab sendiri ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani rahimahullahu taala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara mazhab dia mazhab Syafi'i tapi dia tidak fanatik ya. Maka kita tidak boleh mencela mazhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermazhab ya. Karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana Anda mau mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Padahal imam mazhab banyak, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini mazhabnya sendiri lagi Imam Bukhari ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Utsman masing-masing punya metode sendiri ya. Kemudian namanya fikih banyak apa namanya? Perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya empat imam mazhab seluruh akidahnya sama. Seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun mazhab fikih banyak perbedaan ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full ya dengan kesibukan yang ada. Ya orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat maka dia ngaji dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar ini mazhab ini. Pendapat yang benar ini mazhab ini. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang hukum bermadzhab. Bermadzhab itu boleh saja, bagus. Sebab itu metode dalam mempelajari fikih, membentuk malaka di dalam memahami. Jadi kalau dia misalnya apalagi hidup di dalam sebuah negeri, di negeri itu didominasi oleh suatu madhab, maka dia pelajari fikih dengan madhab tersebut. Ya, dan bermadhab itu memudahkan mempelajari fikih. Kalau dia benar di dalam belajarnya, maka tidak ada fanatik nanti. Sebab orang yang bermadhab, dia belajar fikih. Belajar fikih itu adalah ma'rifatul haqqi bidalili. Mengenal kebenaran dengan dalilnya, itu fikih namanya. Tapi kalau dia mengenal ilmu, mengenal fikih hanya ikut-ikutan, itu yang berbahaya. Tapi kalau dia mengenal kebenaran dengan dalilnya, apa alasannya, kenapa begitu, maka itu akan membentuk pemahaman. Cuman urutan di dalam madhab itu akan memberi kepadanya tertib ilmiah yang memudahkan dia membangun bangunan fikihnya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Ana masih bingung antara empat imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW?
Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 mazhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis 1 kitab. Saya punya kitab itu 1, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 mazhab. Sekaligus 1 kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas kita bisa tahu tuh, gitu kan? Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini, karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima mazhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan mazhab. Tapi di sisi lain misalnya ada mazhab Hanabila lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 mazhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lam. لذلك أقول إن الحق في مسألة التمذهب ما ذهب إليه كثير من المحققين من أنه يجوز للمسلم أن ينتسب إلى أحد المذاهب ولا يجب عليه ذلك. فيجوز للمسلم أن ينتسب إلى المذاهب المعروفة، إلى واحد من المذاهب المعروفة، جائز ولا عيب عليه ولا لوم عليه، لكن لا يجب عليه ذلك. فيجوز للمسلم أن ينتسب ويجوز للمسلم أن لا ينتسب. وأما التعصب لمذهب حتى يرد الحق من أجل المذهب فهذا حرام، لا يجوز أبدا. بل إننا نقول إنه يجوز للمسلم أن يأخذ بقول أي عالم من علماء المسلمين المعتبرين إذا قام الدليل على قوله. وأما إلزام الناس بمذهب معين لا يجوز الخروج عنه فهذا لا يجوز. وإيجاب الانتساب إلى مذهب معين لا يجوز، وإنما هو جائز ليس بواجب. ولا يجوز التعصب. لماذا؟ لأنه لم يدل دليل على الإيجاب، ولا يجوز إلزام الناس بشيء بدون دليل. ولأن هذا لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة، فكيف يكون واجبا بعدهم؟ هذا ما كان واجبا على صدر الأمة، فكيف يكون واجبا على المتأخرين من الأمة؟ الشريعة واحدة، ولم تأتي شريعة جديدة بعد الأئمة الأربعة. فما دام أن الانتساب إلى مذهب لم يكن واجبا قبل الأئمة الأربعة يقينا، فإنه لا يكون واجبا بعد الأئمة الأربعة يقينا. أيضا لو كان الالتزام بمذهب واجبا لكان مذهب الصحابة أولى من مذهب من بعدهم.